Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan materi kita di desain rangkaian elektronika. Kita sampai ke materi yang keempat, yakni operational amplifier. Dan sebelumnya saya minta maaf ya, hari ini ternyata saya baru diberitahu oleh Pak Tommy, ternyata memang pembagian untuk semester ini tidak 50% dengan Pak Tommy, tetapi saya 58% dan Pak Tommy 42%. Jadi memang materi ada satu materi setelah UTS yang harus saya berikan, masih saya harus berikan. Oke. Mudah-mudahan ini tidak menjadi hambatan ya untuk kita lanjutkan materinya. Ya, tentang operational amplifier, saya yakin kalian sudah mendapatkan materi ini sebelumnya. Tapi mungkin saya hanya akan meng-highlight beberapa hal yang penting di materi operational amplifier. Dan saya ingin mengingatkan kembali sebenarnya apa sih basic dari sebuah operational amplifier. Jadi operational amplifier itu secara umum dia terdiri dari 3 terminal, 2 terminal input dan 1 terminal output. Terminal inputnya terminal input positif dan 1 terminal input negatif. Oke, ada 2 terminal input di sini. Kemudian operational amplifier dibandingkan dengan amplifier biasa, dia merupakan amplifier yang mempunyai penguatan yang sangat tinggi, very high gain, differential amplifier. Kenapa dikatakan differential amplifier? Karena di inputnya ada dua terminal input. Jadi kalau misalnya, ada amplifier itu secara umum ada 2 tipe. Yang pertama adalah single ended amplifier. Oke, single ended. Yang kedua adalah differential amplifier. Oke. Nah, perbedaan antara single ended amplifier dan differential amplifier adalah kalau differential amplifier dia punya 2 input positif dan input negatif. Sementara single ended amplifier dia hanya punya 1 input dan 1 output. Single ended berarti single input, single output. Kalau differential amplifier double input, bisa double output, bisa double input, single output. Jadi nanti di outputnya dihubungkan menjadi 1 output, seperti halnya di operational amplifier ini. Oke. Nah, tipikal dari operational amplifier adalah dia punya input impedance yang tinggi. Biasanya dia beberapa mega ohms, jadi sangat besar. Kemudian dia punya output impedance yang kecil, yaitu kurang dari 100 ohm. Oke, jadi kalau misalnya Anda bayangkan konfigurasi operational amplifier, kalau misalnya Anda masih ingat kuliah BJT misalnya di rangkaian frekuensi AC analysis, kalau common base dia punya karakteristik apa? Common base amplifier dia punya karakteristik high input impedance ya, input impedance-nya tinggi. Kemudian output impedance-nya dia juga tinggi karena RO dari common base juga besar. Nah, kalau operational amplifier dia punya high input impedance tetapi low output impedance. Oke. Nah, tadi yang saya katakan gain dari sebuah op-amp itu sangat tinggi. Nah, jadi kita bisa menggunakan op-amp baik dia berfungsi sebagai open loop atau closed loop. Jadi open loop itulah konfigurasi di mana tidak ada feedback dari output ke input. Nah, open loop gain-nya biasa bisa mencapai 10.000. Sedangkan closed loop gain biasanya dia akan mengurangi gain ya, seperti yang pernah kita diskusikan dalam kuliah osilator. Kalau kita punya closed loop gain, dia pasti akan berkurang nilai gain-nya. Karena tadi kita punya
Kalau di closed loop gain kan kita punya gain amplifier, kita punya feedback gain ya. Jadi nilainya itu akan berkurang nilai closed loop gainnya. Nah, untuk mengontrol gain dari op-amp agar stabil, closed loop gain itu lebih stabil dibandingkan dengan open loop gain. Maka kita punya feedback. Nah, feedback ini biasanya adalah negatif feedback. Jadi kita punya negatif feedback, punya positif feedback seperti yang saya sampaikan di osilator. Nah, negatif feedback dia akan mengurangi gain dan meningkatkan beberapa karakteristik dari op-amp. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ingin menaikkan gainnya, kita bisa pakai positif feedback. Tetapi yang terjadi adalah positif feedback itu nggak stabil ya. Nah, itu bisa digunakan tidak di amplifier, digunakan di osilator untuk bisa mengosilet suatu signal. Oke, nah ini ada beberapa contoh dari closed loop configuration dari sebuah operational amplifier. Yang pertama adalah inverting op-amp. Jadi kalau inverting op-amp, terminal positifnya dihubungkan ke ground, sinyal inputnya dihubungkan dengan terminal negatif. Oke, ini dihubungkan dengan terminal negatif. Kemudian ada feedback resistor RF di sini. Dihubungkan dari output ke inverting input ke terminal input negatif. Ini disebut dengan ini adalah negative feedback. Oke, nah di inverting op-amp gain, maka gainnya kita bisa tentukan dengan menggunakan eksternal resistor RF dan R1, di mana AV-nya itu adalah VO dibagi VI sama dengan RF dibagi R1 ya. Anda udah tahu ya, saya yakin Anda tahu bagaimana cara menurunkan inverting op-amp, gain dari inverting op-amp. Kemudian unity gain-nya atau voltage gain-nya, jika voltage gain-nya sama dengan 1, maka kita bisa set dengan RF sama dengan RI. Di mana AF-nya berarti gain-nya adalah minus RF dibagi RI sama dengan min 1. Nah, min 1 ini adalah menunjukkan bahwa ada phase shift di antara input dengan output, maka disebut dengan inverting op-amp. Oke, kalau kita ingin mendapatkan constant gain, maka RF-nya adalah multiplikasi dari R1. Kemudian apa yang disebut dengan virtual ground? Jadi kalau misalnya kita hubungkan op-amp ini secara tadi inverting op-amp, maka non-inverting inputnya kita hubungkan dengan ground. Ini kan ya, kita hubungkan dengan ground. Nah, ketika non-inverting inputnya kita hubungkan dengan ground, maka inverting input di sini dia juga ground. Nilainya adalah 0 untuk AC signal. Oke, jadi kita bisa lihat di sini, karena op-amp itu punya input impedance yang sangat tinggi, yang sehingga tidak ada arus yang mengalir dari inverting input pin. Jadi nggak ada arus yang mengalir di sini, nggak ada arus yang masuk ke sini nih. I yang masuk ke sini, saya katakan misalnya I1 ya, I1 itu sama dengan 0. Jadi karena nggak ada arus yang mengalir di situ, oleh karena itu arus yang mengalir dari signal akan diteruskan melalui RF kemudian ke sisi outputnya. Oleh karena itu tidak ada tegangan yang terukur, tidak ada tegangan yang muncul di pin inverting pinnya. Nah, karena semua arus diteruskan melalui RF, oleh karena itu nilai tegangan di inverting pinnya, di terminal negatifnya sama dengan 0. Oke, makanya ini disebut dengan virtual ground. Kemudian ada beberapa practical op-amp circuits. Yang pertama tadi adalah inverting op-amp. Ini ya, inverting op-amp. Kemudian non-inverting op-amp. Jadi yang dihubungkan, kalau tadi feedbacknya dihubungkan dengan terminal negatif, kalau inverting op-amp, non-inverting amplifier dihubungkan dengan terminal, jadi sinyalnya dihubungkan dengan terminal positif, feedbacknya dihubungkan dengan terminal negatif, seperti gambar yang ini. Maka besarnya VO sama dengan 1 plus RF dibagi R1 dikali V1. Ya, saya yakin Anda sudah tahu bagaimana cara menurunkan persamaan ini. Kemudian unity follower. Jadi kalau kita ingin menggunakan op-amp sebagai buffer ya, sebagai buffer,
Misalnya di ujung dari sebuah amplifier kita ingin gunakan dia sebagai buffer. Karena tadi, kenapa kadang-kadang kita perlukan op-amp itu sebagai buffer? Karena karakteristik op-amp itu kan dia punya low output impedance ya. Nah, low output impedance yang sangat rendah, ini biasanya sangat mudah digunakan di bagian akhir dari sebuah amplifier karena dia akan dikoneksi dengan rangkaian di belakangnya. Dengan low output impedance, maka dia akan mudah digunakan untuk matching proses matching impedance dengan blok setelahnya. Oleh karena itu, misalnya kita desain sebuah amplifier sebuah amplifier atau misalnya kita desain mixer ya, atau desain osilator yang output impedance dari mixer atau osilator atau amplifier itu tinggi, maka kita tinggal koneksikan dia dengan op-amp yang dia punya karakteristik input impedance yang tinggi. Jadi nanti matching antara amplifier sebelum unity follower ini dengan op-amp. Kemudian di belakangnya, di bagian akhirnya, kita ingin matchingkan dia misalnya dengan antena, maka kita tambahkan unity follower op-amp-nya sehingga dia punya low output impedance sehingga mudah dimatchingkan dengan antena. Maka kita bisa hubungkan dengan seperti ini. Jadi ketika kita hubungkan op-amp dikasih feedback di inverting inputnya, di feedback langsung tanpa resistansi dengan outputnya, maka kita akan mendapatkan nilai VO sama dengan V1. Kemudian kita juga bisa menggunakan op-amp sebagai summing amplifier. Nah, op-amp itu punya high input impedance, maka kita bisa menggunakan banyak multiple input. Ya, seperti ini misalnya kita hubungkan dia dengan inverting amplifier ya, kita tambahkan ini V1, kita ingin menjumlahkan misalnya V1, V2, V3, kita punya 3 input di sini untuk mendapatkan satu output. Kita juga bisa menggunakan summing amplifier. Kemudian kita bisa menggunakan op-amp sebagai integrator. Jadi kalau integrator kan mengintegrasikan sesuatu ya. Oke, biasanya digunakan untuk low pass filter ya, atau sensor conditioning circuit. Jadi VO ketika kita hubungkan dia sebagai integrator, kita hubungkan sebagai feedbacknya adalah kapasitor C. Kemudian kita tambahkan resistor di depan inputnya sehingga VOT sama dengan minus 1/RC integral V1T kali dt. Kemudian kita juga bisa hubungkan dia sebagai diferensiator. Jadi kalau tadi untuk low pass filter kita gunakan integrator, kalau diferensiator kita biasa gunakan untuk high pass filter. Jadi dibalik yang tadi C-nya di feedbacknya, sekarang yang di feedbacknya adalah R. Sementara C-nya dihubungkan dengan inputnya. Masih dihubungkan dengan inverting inputnya. Maka VO di sini adalah minus RC D V1T per dt. Oke, kemudian ada beberapa spesifikasi op-amp, termasuk input offset voltage, input offset current, input offset voltage, dan input offset current, and input bias current. Oke, untuk bagian yang pertama dari op-amp, saya rasa cukup sampai ini. Saya akan meneruskan untuk bagian yang kedua dari op-amp. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.